Hai, perkenalkan, nama saya Sanike Purba. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini, saya akan membuat tugas video saya tentang pecahan. Di sini kita akan belajar mengenal pecahan, mengubah bentuk pecahan, membandingkan pecahan, mengurutkan pecahan mulai dari terkecil sampai terbesar, operasi, dan memecahkan beberapa masalah. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, pada gambar yang pertama ada dua kotak. Nah, yang menjadi penyebutnya yaitu jumlah keseluruhannya yaitu 2 dan yang menjadi pembilangnya itu 1. Nah, gambar yang kedua itu ada lingkaran. Nah, lingkarannya dibagi 2. Berarti penyebutnya itu kan ada 2 dan yang terarsir hanya 1. Berarti pecahannya itu jadi 1/2. Nah, yang kemudian ada lingkaran lagi yang bagiannya itu 3 dan yang terarsir itu 1. Berarti pembilangnya itu 1 dan jumlah keseluruhannya 3. Berarti penyebutnya jadi 3 yaitu 1/3. Nah, di sini juga ada kotak. Kotaknya itu dibagi 3. Nah, yang terarsir 1 berarti yang 1 itu pembilangnya. Nah, kan jumlah keseluruhannya ada 3 menjadi 1/3. Di sini juga ada 4 kotak. Nah, yang terarsir 1 jumlah keseluruhannya 4. Berarti jadi 1/4. Nah, begitu juga untuk berikutnya ada 4. Ada 4 bagian, 1 terarsir, berarti menjadi 1/4. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui di mana letak penyebut dan di mana letak pembilang. Nah, di sini ada contoh 3/4. Nah, pembilangnya yaitu 3 dan penyebutnya itu 4. Dengan cara simpelnya, yang di atas itu pembilang dan yang di bawah itu penyebut. Sekarang kita masuk pada mengubah pecahan biasa ke desimal, desimal ke persen, biasa ke desimal, desimal ke campuran, dan campuran ke persen. Kita masuk pada contoh pertama, 3/4. 3/4 merupakan pecahan biasa, lalu kita akan mengubahnya pada pecahan desimal dengan cara pembilang dan penyebut dibagi. Nah, 3 dibagi 4 itu 0,75. Jadi kita mendapatkan pecahan desimalnya yaitu 0,75. Untuk ke pecahan desimal ke persen, 3/4 dikali 100. Lalu kita mendapat hasilnya 75%. Contoh yang kedua ada 5/2. Kita ubah ke desimalnya 5 bagi 2 yaitu 2,5. Lalu kita mengubah kecampurannya itu menjadi 2 1/2. Karena 2 kali 2 4, maka tadi kan kurang 1. Jadi kita buat pembilangnya 1 dan penyebutnya 2 menjadi 2 1/2. Lalu untuk ke persennya kita kalikan 5/2 dengan 100%, maka kita dapat hasilnya 250%. Kita masuk ke berikutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal dan pecahan biasa ke campuran. Nah, yang pertama itu 5/6. Nah, kita harus membagi pembilang dan penyebutnya. 5 dibagi 6 itu 0,83. Maka pecahan desimalnya 0,83. Nah, yang kedua 2/3. Kita akan membagi pembilang dan penyebut dan akan mendapatkan hasilnya 0,66 dan 0,66 merupakan pecahan desimalnya. Lalu pecahan biasa kecampuran 6/5 yaitu 1/1/5. 9/4 yaitu 2 1/4. Di sini kita akan masuk pada membandingkan. Contoh yang pertama itu ada 2/4 titik-titik 2/5. Di sini ada menggunakan 3 cara. Cara yang pertama dengan KPK. KPK dari 4 dan 5 itu 20. Maka
20 dibagi 4 itu 5, 5 dikali 2 itu 10. Maka kita mendapatkan 10 per 20. Lalu 20 dibagi 5 itu 4, 4 dikalikan dengan pembilangnya itu 8, maka 8 per 20. Jadi 10 per 20 lebih besar dari 8 per 20 atau 2 per 4 itu lebih besar dari 2 per 5. Nah, cara yang kedua itu dengan mencari desimalnya. 2 per 4 itu jika diubah ke desimalnya berarti pembilang dibagi penyebut 2 dibagi 4 kita mendapatkan hasilnya 0,5 dan 2 dibagi 5 itu 0,4. Maka 0,5 lebih besar dari 0,4. Cara yang ketiga itu dengan cara mengalihkan. 2 per 4 dikali 2 per 5. 2 dikali 5 itu 10, 2 dikali 4 itu 8. Maka 10 lebih besar daripada 8. Kemudian kita masuk pada mengurutkan pecahan. Di sini ada contoh 31 per 8, 3,25, 75%, 23 per 5. Nah, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk desimal terlebih dahulu. 31/8 jika diubah ke dalam bentuk desimal, kita mendapatkan hasilnya 3,12. 3,25 karena sudah bentuk desimal, kita tidak usah mengubahnya lagi. 75% dalam bentuk desimal itu 0,75. 23 per 5 dalam bentuk desimal itu 4,60. Maka kita mendapatkan urutan dari yang terkecil itu 0,75, 3,12, 3,25, 4,60 atau 75%, 31/8, 3,25, dan 23 per 5. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. 4 per 5 ditambah 3 per 4 sama dengan. Nah, yang pertama kita harus samakan dulu penyebutnya. Dengan cara kita harus mengetahui KPK dari 5 dan 4. KPK dari 5 dan 4 ini adalah 20. Nah, jadi 20 dibagi 5 itu 4, 4 kali 4 itu 16. Maka kita mendapatkan pembilangnya 16. Lalu 20 bagi 4 itu 5, 5 kali 3 itu 15. Jadi hasilnya 16 per 20 ditambah 15 per 20. 16 tambah 15 itu 31, lalu penyebutnya ini akan tetap sama menjadi 31 per 20. Lalu kita menyederhanakan pecahan ini menjadi 1/11 per 20. Lalu contoh yang kedua, 4 per 5 dikurang 3 per 4. Nah, kita samakan penyebut 20 dan 20. 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 4 itu 16. Lalu 20 bagi 4 itu 5, 5 kali 3 itu 15. Nah, 16 kurang 15 itu 1, penyebutnya tetap sama. 1 dibagi 20 yaitu 0,05. Selanjutnya kita masuk pada perkalian dan pembagian pada pecahan. Di sini ada soal 4 per 8 dikali 6 per 10. Nah, 4 dan 8 itu sama-sama dibagi 4, hasilnya 1 dan 2. Nah, karena sudah dibagikan dengan 4, maka penyebutnya itu menjadi 2. Nah, 6 dan 2 sama-sama dibagi 2, kita dapat hasilnya 1 dan 3. Berarti 1 dikali 3 itu 3, 1 dikali 10 itu 10. 3 per 10 itu 0,3. Contoh yang selanjutnya, 1 per 2 dikali 5 per 6. Nah, ini kita ubah dalam bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa menjadi 12 per 10 dikali 5 per 6. Sama-sama dibagi, hasilnya 1 per 1 sama dengan 1. Nah, yang terakhir kita masuk pada pembagiannya. Nah, contohnya 4 per 8 dibagi 6 per 10. Nah, 4 per 8 dikali. Pada yang kedua ini kita balikkan, penyebutnya jadi ke atas, pembilangnya jadi ke bawah. Nah, 10 per 6.
karena sudah berganti. Sekarang pembilangnya itu 10 dan penyebutnya menjadi 6. 10 dan 8 sama-sama dibagi 2. 4 dan 6 sama-sama dibagi 2. Nah, lalu kita mau dapatkan hasilnya nanti 2 dikali 5, 2 dikali 3. Jadi 5 per 6 sama dengan 0,83. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila cara saya menjelaskan masih kurang. Terima kasih.